Kita ke informasi lain pemirsa. Sehari usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora ihwal syarat pencalonan kepala daerah, Badan Legislasi DPR RI langsung menggelar rapat bersama pemerintah dan DPD pada Rabu siang. Ya, salah satu agenda rapat adalah merevisi Undang-Undang Pilkada. Lantas benarkah manuver balik DPR ini benar-benar bakal menganulir putusan MK? Berikut ulasannya. Badan Legislasi Balik DPR RI menggelar rapat bersama pemerintah dan DPD terkait revisi Undang-Undang Pilkada Rabu siang. Salah satu yang disepakati dalam rapat ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah syarat partai politik untuk mengusung calon kepala daerah hanya berlaku bagi partai tanpa kursi di DPRD. Ketentuan yang tertuang dalam pasal 40 Undang-Undang Pilkada itu diubah. Di antaranya adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi suara sah di pemilu DPRD. Sedangkan partai politik tanpa kursi di DPRD provinsi dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan syarat provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta jiwa harus memiliki suara sah minimal 10%. Provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta sampai 6 juta jiwa harus memiliki suara sah paling sedikit 8,5%. Sementara provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta hingga 12 juta jiwa, parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. Sampai kemarin ada putusan MK. Nah, kebetulan sekali surpresnya yang undang-undang yang RU yang kita ajukan itu masuk ke DPR, ya pas momentumnya tepat. Karena kalau tidak segera diselesaikan polemik ini akan menimbulkan kegaduhan politik hukum di negeri ini. Kan ini waktunya sudah sangat mepet, sebentar lagi pendaftaran dibuka, maka RU ini memenuhi unsur kedaruratan untuk segera disahkan. Ya tentu yang paling poin di putusan MK itu adalah mengakomodir partai non-parlemen untuk bisa mengusung. Nah, hal itu tentunya akan diakomodir dalam pembahasan nanti. Itu tidak boleh kita melenceng dari itu. Ketentuan yang telah disetujui peserta rapat termasuk pemerintah dan DPD itu tentu saja membuat parpol yang tidak memiliki jumlah kursi yang cukup menjadi gigit jari. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP misalnya, parpol pimpinan Megawati ini tidak bisa mengusung sendiri calon gubernur dan wakilnya di Pilkada DKI Jakarta. Bagaimana tidak, jumlah kursi PDIP di DPRD DKI tidak sampai 20%, yakni hanya sebesar 15,65%. Dengan ketentuan ini otomatis paslon yang bertarung di Pilkada DKI 2024 hanya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan putusan MK tersebut untuk ambang batas pencalonan kepala daerah, MK hanya mewajibkan partai pengusung calon mendapatkan 7,5% suara pada pileg sebelumnya. Selain berpotensi memunculkan lebih banyak paslon, putusan MK tersebut disebut-sebut sekaligus bakal menggagalkan skema kota kosong di Pilkada serentak 2024. Menurut Sekjen PDIP, putusan itu membawa senyuman untuk partainya. Namun kini alih-alih tersenyum, dengan dianulirnya putusan MK oleh DPR RI, harapan partai berlambang banteng ini untuk mengusung paslonnya sendiri di ajang Pilkada DKI 2024 rasanya pupus sudah. Begitu pula dengan Partai Gelora dan Partai Buruh. Kedua partai yang menggugat MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah itu suaranya tidak sampai 2%. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.